Bertemu kembali kita dalam pembelajaran akuntansi perbankan. Kali ini kita akan membicarakan topik tentang simpanan deposito. Adapun submateri yang akan dibicarakan, 1. Pengertian deposito, 2. Deposito berjangka, 3. Pembukaan deposito berjangka, 4. Pembebanan bunga deposito berjangka, 5. Pencairan deposito berjangka, 6. Sertifikat deposito, 7. Bunga sertifikat deposito, dan 8. Deposito on call. Selanjutnya, materi ini akan disampaikan oleh Alivia Salsabila. Pembelajaran ini dilaksanakan di program studi pendidikan akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. Mari selanjutnya kita saksikan penyampaian oleh Alivia Salsabila. Terima kasih. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Saya harap semuanya selalu baik-baik saja ya. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Alivia Salsabila dari Prodi Pendidikan Akuntansi di Universitas Negeri Jakarta. Nah, di video ini saya ingin membantu menjelaskan kepada teman-teman tentang materi simpanan deposito. Nah, yuk kita langsung aja cek ke videonya. Sebelumnya saya ingin tanya ke teman-teman. Teman-teman udah tahu belum sih apa itu deposito? Jadi menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, deposito adalah jenis simpanan berjangka yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian antara nasabah penyimpan dengan bank. Penarikan deposito sesuai dengan perjanjian antara bank dan pemegang deposito berdasarkan jangka waktu yang telah disepakati. Jadi misalkan kita ingin menyimpan deposito selama dengan jangka waktu 1 bulan di tanggal 20 Juni 2020, maka kita boleh mencairkan deposito tersebut setelah tanggal 20 Juli 2020. Deposito ini bisa merupakan kewajiban jangka pendek atau jangka panjang bagi bank, tergantung jangka waktu deposito sendiri. Jangka waktu deposito ini bervariasi. Kalau misalkan jangka waktunya kurang dari 1 tahun, maka bagi bank itu masuk ke kewajiban jangka pendek. Sedangkan kalau jangka waktunya lebih dari 1 tahun, maka deposito tersebut masuk ke kewajiban jangka panjang. Bank biasanya memberikan beberapa alternatif pilihan kepada masyarakat dalam menempatkan dananya dalam beberapa jenis deposito, teman-teman. Jadi diantaranya ada deposito berjangka, sertifikat deposito, dan deposit on call. Jenis deposito ini dibedakan berdasarkan sifat deposito itu sendiri, yaitu sifat deposito yang diterbitkan atas nama atau atas unjuk. Deposito yang diterbitkan atas nama yaitu tercantum nama pihak yang berhak mencairkannya. Pihak yang berhak mencairkan deposito tersebut adalah pihak yang namanya tertera dalam bilyet deposito. Deposito yang diterbitkan atas unjuk merupakan jenis deposito yang dapat ditarik oleh siapapun dengan menunjukkan sertifikat depositonya. Perbedaan lainnya terletak pada cara pembayaran bunga, yaitu bisa bunga dibayar di muka atau pada saat penempatan dalam deposito atau pada saat deposito jatuh tempo, atau bisa juga bunga dibayar setiap bulan sesuai tanggal penempatannya, teman-teman. Jenis deposito yang pertama ada deposito berjangka. Deposito berjangka adalah simpanan berjangka yang diterbitkan atas nama, tidak dapat diperjualbelikan, dan penarikannya disesuaikan dengan jangka waktu tertentu. Jangka waktu deposito ini sangat bervariasi, mulai dari 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan, hingga 24 bulan. Perbedaan jangka waktu deposito ini sangat berdampak kepada tingkat bunga yang akan didapatkan oleh pemilik rekening deposito. Biasanya semakin lama jangka waktu yang dipilih, maka bunga yang didapatkan akan semakin besar. Deposito berjangka diterbitkan atas nama, baik atas nama perorangan maupun atas nama lembaga atau badan hukum.
Pembayaran bunga deposito berjangka dilakukan pada tanggal valuta, yaitu tanggal di mana deposito berjangka tersebut dibuka atau ditempatkan. Jadi misalkan deposito berjangka ditempatkan pada tanggal 12 Mei 2020 dengan jangka waktu 3 bulan. Maka bunga akan dibayar oleh bank setiap tanggal valuta, yaitu 12 Juni 2020, 12 Juli 2020, hingga 12 Agustus 2020. Pembayaran bunga deposito biasanya tidak secara langsung diterima oleh nasabah secara tunai, melainkan dikreditkan ke rekening giro atau tabungan atau sesuai dengan permintaan nasabah. Untuk pembukaan deposito berjangka ini ada 4 unsur. Yang pertama ini ada jangka waktunya. Jangka waktu ini merupakan masa deposito berjangka ditempatkan oleh bank. Misalnya, pada tanggal 1 Maret 2020, nasabah menempatkan deposito berjangka Nah, untuk membuka deposito berjangka ini, untuk memiliki deposito berjangka, yang pertama yang harus dilakukan adalah pembukaan deposito berjangka. Pembukaan deposito berjangka ini merupakan awal yang terdiri dari beberapa unsur. Yang pertama ini ada jangka waktu. Jangka waktu ini merupakan masa deposito berjangka ditempatkan di bank. Misalnya, tanggal 1 Maret 2020. Nasabah menempatkan deposito berjangka dengan jangka waktu 3 bulan. Artinya, jangka waktu deposito berjangka dimulai sejak tanggal 1 Maret 2020 sampai jatuh tempo yaitu di tanggal 1 Juni 2020. Yang kedua, ada jumlah nominal deposito. Jumlah nominal deposito ini merupakan jumlah tertentu yang disetorkan oleh nasabah untuk membuka rekening deposito. Misalkan 50 juta rupiah. Yang ketiga ada bunga. Bunga merupakan balas jasa yang diberikan oleh bank atau diterima oleh nasabah sesuai dengan persentase yang diperjanjikan dikalikan dengan nominal deposito berjangka. Lalu ada automatic rollover. Automatic rollover ini adalah deposito berjangka yang dapat diperpanjang secara otomatis oleh bank apabila saat jatuh tempo tidak ada informasi oleh pemegang deposito bahwa deposito tersebut akan dicairkan. Nah, di sini saya ada ilustrasi. Misalkan pada tanggal 6 Juni 2020, Anissa menempatkan dananya dalam bentuk deposito berjangka sebesar 50 juta rupiah dengan jangka waktu 3 bulan di Bank Bima. Bank Bima memberikan bunga 10% per tahun, pajak 20%. Maka jurnal yang dibuat oleh bank yaitu di tanggal 6 Juni 2020 ada kas atau giro pada deposito berjangka dikredit. Selanjutnya ada pembebanan bunga deposito berjangka. Pembayaran bunga deposito dilakukan pada tanggal valuta, yaitu setiap bulan pada tanggal deposito berjangka ditempatkan. Dalam hal penempatan deposito tidak dilakukan pada pertengahan bulan atau tidak pada awal bulan, maka terdapat beban bunga deposito yang masih harus dibayar pada akhir bulan yang merupakan kewajiban bagi bank. Pembebanan bunga yang masih harus dibayar harus dicatat dalam laporan keuangan pada posisi kewajiban, yaitu kewajiban segera bunga deposito. Kewajiban segera bunga deposito merupakan beban bunga deposito yang harus diperhitungkan sebagai beban sesuai dengan pengendapannya. Kita lihat pada contoh sebelumnya, yaitu pada tanggal 6 Juni 2020, terdapat penempatan deposito sebesar 50 juta rupiah, bunga 10%, maka bunga yang menjadi beban Bank Bima pada tanggal 30 Juni 2020 adalah sebagai berikut. Jadi, deposito ini kan telah mengendap selama 25 hari, yaitu tanggal 6 sampai tanggal 30 Juni 2020. Maka perhitungannya seperti ini. 25 dibagi 365 dikali 10% dikali 50 juta rupiah, hasilnya sama dengan 342.466.000 rupiah.
Maka kita buat jurnalnya di tanggal 30 Juni 2020, yaitu beban bunga deposito di debit pada bunga yang masih harus dibayar di kredit. Kemudian pada pembayaran bunga deposito di bulan selanjutnya, yaitu pada tanggal 6 Juli 2006, perhitungannya seperti ini. Jadi pada tanggal 30 Juni kita kan sudah melakukan perhitungan dan kita dapat hasilnya yaitu sebesar Rp342.466. Lalu kita hitung lagi sisanya di bulan Juli selama 5 hari. Ya, lalu kita masukkan 5 dibagi 365 dikali 10% dikali 50 juta rupiah sama dengan hasilnya 68.493. Maka total bunganya itu ada 410.959. Lalu kita hitung pajaknya yaitu 20% dikali dari total bunga sebesar 410.995,9. Hasilnya sama dengan Rp82.192. Maka kita dapatkan bunga bersih sebesar Rp328.767 di tanggal 6 Juli 2006. Lalu kita buat jurnalnya di tanggal 6 Juli 2020. Akunnya ada beban bunga deposito di debit sebesar Rp68.493. Lalu ada bunga yang masih harus dibayar di debit sebesar Rp342.466 pada kas atau tabungan atau giro sebesar Rp328.767 dan utang PPh sebesar Rp82.192. Lalu deposito berjangka merupakan simpanan berjangka yang penarikannya sesuai jangka waktu yang telah diperjanjikan antara bank dan nasabah. Dengan demikian, maka deposito berjangka dapat dicairkan apabila telah jatuh tempo. Dalam praktiknya, meskipun deposito berjangka tersebut belum jatuh tempo, akan tetapi dapat dicairkan dalam hal nasabah ingin mencairkannya. Pencairan deposito berjangka sebelum jatuh tempo akan dikenakan penalti sesuai kebijakan masing-masing bank. Penalti ini ada 4 macam. Jadi, yang pertama ada persentase tertentu dari bunga setelah pajak. Yang kedua ada penalti sebesar persentase tertentu dari bunga sebelum pajak. Yang ketiga ada penalti sebesar persentase tertentu dari nominal deposito berjangka. Kemudian ada penalti sebesar nominal tertentu. Yang pertama ada pencairan deposito berjangka pada saat jatuh tempo. Deposito berjangka akan dicairkan pada saat jatuh tempo, yaitu pada saat berakhirnya masa perjanjian antara bank dengan nasabah. Dalam ilustrasi di atas, jatuh tempo deposito berjangka atas nama Anissa adalah pada tanggal 6 September 2020. Dalam hal nasabah mencairkannya pada saat jatuh tempo, maka jurnal yang dibuat adalah di tanggal 6 Juni. Kita lihat perhitungannya ya. Di bunga Agustus ada 26 hari dibagi 365 hari dikali 10% kali 50 juta rupiah sama dengan Rp356.164. Kemudian kita hitung sisa tanggal bulan September, yaitu selama 5 hari dibagi 365 hari dikali 10% dikali 50 juta rupiah, hasilnya sama dengan Rp68.493. Kemudian kita dapatkan total bunganya sebesar Rp424.657. Kemudian kita cari pajaknya sebesar 20% dikali Rp424.657. Kita dapatkan Rp84.931. Maka bunga bersih yang didapatkan oleh pemilik deposito yaitu sebesar Rp339.726. Kemudian kita buat jurnalnya di tanggal 6 September 2020,
yaitu ada beban bunga deposito dan deposito yang masih harus dibayar di debit sebesar Rp68.493 dan Rp356.164 pada kas atau giro atau tabungan dan utang pajak penghasilan sebesar Rp339.726 dan Rp84.931. Kemudian ada deposito berjangka di debit kepada kas atau giro atau tabungan. Kemudian ada pencairan deposito berjangka sebelum jatuh tempo. Seperti yang telah disebutkan tadi, penalti untuk pencairan deposito sebelum jatuh tempo ada bermacam-macam. Yang pertama ada penalti diperhitungkan sebesar persentase tertentu dari nominal deposito berjangka. Dalam perhitungan penalti yang didasarkan pada persentase dari nominal deposito, maka besarnya penalti dihitung dari persentase tertentu dikalikan dengan nominal deposito berjangka. Dalam hal ini, bank tidak membayar bunga atas sisa jangka waktu yang belum dibayar, akan tetapi langsung mengurangkan biaya penalti dan dari nominal deposito berjangka, sehingga nasabah akan menerima sebesar nominal deposito setelah dikurangi dengan biaya penalti. Misalkan, pada tanggal 6 Juni 2020, Anissa menempatkan dananya dalam bentuk deposito berjangka sebesar Rp50 juta dengan jangka waktu 3 bulan yang seharusnya dari tanggal 6 Juni 2020 sampai dengan tanggal 6 September 2020 di Bank Bima. Bank Bima memberikan bunga 10% per tahun, pajak 20%. Misalnya pada tanggal 31 Agustus 2020, deposito tersebut dicairkan. Diasumsikan penalti sebesar 0,1% dari nominal deposito berjangka. Maka penalti yang dapat dihitung adalah sebesar 0,1% dikali Rp50 juta sama dengan Rp50.000. Maka kita buat jurnalnya di tanggal 31 Agustus 2020, yaitu akunnya ada deposito berjangka sebesar Rp50 juta di debit, sedangkan di kredit ada kas atau giro atau tabungan sebesar Rp49.950.000 dan pendapatan penalti sebesar Rp50.000. Yang kedua, kemudian ada penalti dihitung sebesar nominal tertentu. Denda pencairan deposito berjangka sebelum jatuh tempo dibebankan kepada nasabah tanpa melihat jumlah nominal deposito berjangka, sehingga penalti tidak tergantung pada besar kecilnya nominal deposito berjangka, akan tetapi langsung dibebankan biaya sebesar nominal tertentu. Penalti juga bisa ditetapkan secara berjenjang, misalnya seperti ketentuan di tabel di bawah ini. Biar lebih gampang, kita kasih ilustrasinya. Misalnya, Anissa menempatkan deposito berjangka sebesar Rp50 juta dengan jangka waktu 1 bulan. Namun, Anissa mencairkan deposito tersebut sebelum jatuh tempo. Maka, karena nominal deposito Anissa sebesar Rp50 juta, maka denda penalti yang didapatkan oleh Anissa sebesar Rp100.000. Kemudian, kita buat jurnalnya di tanggal terkait di tanggal 31 Agustus misalkan. Akunnya ada deposito berjangka sebesar Rp50 juta di debit, kemudian ada kas atau tabungan atau giro sebesar Rp49.900.000 di kredit, pada pendapatan penalti sebesar Rp100.000 di kredit. Selanjutnya, jenis deposito yang kedua ada sertifikat deposito. Sertifikat deposito merupakan jenis simpanan dana dari masyarakat yang penarikannya sesuai jangka waktu tertentu dan dapat diperjualbelikan. Menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998, sertifikat deposito adalah simpanan dalam bentuk deposito yang bukti penyimpanannya dapat dipindahtangankan. Pemilik sertifikat deposito dapat menjualnya apabila membutuhkan dana segera. Sifat sertifikat deposito adalah atas unjuk, sehingga sertifikat deposito dapat diperjualbelikan.
pada saat pemegang sertifikat deposito membutuhkan dana dan sertifikat deposito belum jatuh tempo, maka nasabah tidak dapat mencairkan di bank penerbit, akan tetapi dapat menjual kepada pihak lain atau bank penerbit. Sertifikat deposito tidak tercantum nama pemegang, baik hak perorangan maupun nama badan usaha. Sertifikat deposito diterbitkan atas unjuk, artinya siapa saja yang membawa sertifikat deposito dapat mencairkannya di bank penerbit sertifikat deposito. Penerbitan sertifikat deposito sudah tercetak dalam bermacam-macam nilai nominal. Nilai nominal tersebut menunjukkan sejumlah nilai dari sertifikat tersebut yang dapat diuangkan di bank yang menerbitkan pada saat jatuh tempo. Nilai nominal sertifikat deposito biasanya dalam jumlah besar dan dalam jumlah bulat, misalnya 10 juta rupiah, 50 juta rupiah, hingga 100 juta rupiah. Untuk akuntansi sertifikat deposito sendiri, yang pertama, sertifikat deposito dinilai sebesar nilai nominal dikurangi bunga dibayar di muka. Yang kedua, transaksi sertifikat deposito diakui sebesar nilai nominal yang tercantum dalam sertifikat deposito. Yang ketiga, setoran sertifikat deposito yang diterima tunai oleh bank diakui sebesar nilai nominal dikurangi bunga dibayar di muka. Setoran melalui clearing diakui setelah efektif sebesar nilai nominal dikurangi bunga dibayar di muka. Penempatan sertifikat deposito terjadi pada saat terjadinya pembelian sertifikat deposito oleh pihak lain kepada bank. Nasabah yang membeli sertifikat deposito mendapat imbalan berupa bunga dengan persentase sesuai dengan perjanjian antara bank dengan nasabah. Pembeli sertifikat deposito menerima bunga pada saat pembelian. Artinya, bunga tersebut diterima di muka oleh nasabah dan diperhitungkan sebagai pengurang dari jumlah uang yang harus dibayarkan. Untuk mengetahui berapa uang yang harus dibayarkan oleh pembeli sertifikat deposito pada saat pembelian, dapat dirumuskan sebagai berikut. Untuk mencari nilai tunai, maka dengan nominal sertifikat deposito dikali jumlah hari dalam setahun, yaitu 365 hari, dibagi 365 hari ditambah bunga dikali jangka waktu sertifikat deposito. Untuk mencari bunga sebelum pajak, yaitu ada nominal sertifikat deposito dikurangi dengan nilai sertifikat deposito. Kemudian bunga ini dikalikan dengan persentase tertentu untuk mencari pajak dari sertifikat deposito. Kemudian untuk mencari bunga setelah pajak, kita dapat mengurangi pajak dengan bunga sebelum bunga pajak dengan pajak. Kemudian jumlah pembayaran yang harus diberikan adalah nominal sertifikat deposito dikurangi dengan bunga setelah pajak. Kemudian di ilustrasi berikut, pada 11 Juni 2020, Anissa memberi 10 lembar sertifikat deposito dengan nilai nominal per lembar sebesar 10 juta rupiah dari Bank Bima. Bunga 12% per tahun dan jangka waktu 3 bulan, pajak 20%. Maka untuk mencari jumlah yang dibayarkan, kita harus mencari total nominal sertifikat deposito terlebih dahulu, yaitu 10 lembar sertifikat deposito dikali dengan 10 juta rupiah sama dengan 100 juta rupiah. Maka nilai tunainya adalah 100 juta rupiah dikali 365 dibagi dengan 365 dikali 12% dikali 92 hari. 92 hari ini merupakan jumlah hari dari tanggal 11 Juni 2020 sampai dengan jatuh tempo, yaitu di tanggal 11 September 2020. Maka kita dapatkan hasilnya sebesar 97.064.142 rupiah. Maka untuk mencari bunga, kita mengurangi nilai nominalnya sebesar 100 juta rupiah dikurangi dengan nilai tunai sertifikat deposito, yaitu 97.064.142 rupiah sama dengan hasilnya 2.935.858. Maka dari hasil bunga ini kita kalikan 20% untuk mencari pajaknya. Hasilnya adalah 587.172.
Kemudian maka bunga yang diterima oleh nasabah yaitu sebesar 2.348.686 rupiah. Maka jurnal pembayarannya adalah 100 juta rupiah dikurangi 2.348.686 sama dengan 97.651.314 rupiah. Maka di jurnalnya di tanggal 11 Juni 2020 di debitnya ada kas sebesar 97.651.314 rupiah. Kemudian di kreditnya ada sertifikat deposito dan utang PPh sebesar 97.064.142 rupiah dan utang PPh sebesar 587.172 rupiah. Kemudian ada bunga sertifikat deposito. Bunga sertifikat deposito merupakan pembebanan bunga sesuai dengan jangka waktu yang telah berjalan. Bunga sertifikat deposito dibebankan setiap akhir bulan sebagai beban bunga pada bulan berjalan. Hal ini diperlukan sesuai dengan prinsip matching antara cost dan revenue. Dengan dilakukan pembayaran bunga, maka sertifikat deposito bertambah sebesar tertentu sesuai dengan jumlah pembebanan yang seharusnya. Pada bulan laporan akan dilakukan pembebanan atas bunga sertifikat deposito. Misalnya pada tanggal 30 Juni 2006. Jurnal dari ilustrasi sebelumnya, maka jurnal pada 30 Juni 2020 ada total bunga untuk 92 hari dari ilustrasi sebelumnya sebesar Rp2.935.858. Maka beban bunga sebesar bulan Juni dihitung dari tanggal 6 Juni, maksudnya dihitung dari tanggal 11 Juni 2020, maka sampai tanggal 30 Juni itu kan ada 20 hari, maka dihitung sebesar 20 dibagi 92 dikali 2.935.858, hasilnya sama dengan Rp638.230. Maka kita buat jurnalnya beban bunga sertifikat deposito pada sertifikat deposito sebesar Rp638.230. Jenis deposito yang ketiga ada deposit on call. Deposit on call merupakan jenis deposito yang penarikannya harus dengan pemberitahuan sebelumnya. Bank dapat mencairkan deposit on call setelah mendapat informasi dari nasabah, pada umumnya 2 hari sebelum pencairan. Jangka waktu deposit on call sangat pendek, yaitu umumnya dari jangka waktu 7 hari hingga 30 hari. Bunga yang diberikan sesuai dengan negosiasi antara bank dengan nasabah. Besarnya bunga bisa dihitung per bulan atau per tahun sesuai kebijakan bank. Dan pembayaran bunga dilakukan saat penarikan. Dalam pembahasan ini, bunga dihitung berdasarkan perhitungan hari dalam 1 bulan. Dalam perhitungan bunga didasarkan pada jumlah hari dalam 1 tahun, maka pembaginya adalah 365 hari. Namun bila bank memiliki kebijakan perhitungan bunga dalam bulanan, maka pembagiannya adalah jumlah hari dalam bulan yang bersangkutan. Dalam ilustrasi di bawah ini, perhitungan bunga deposit on call dilakukan berdasarkan jumlah hari dalam bunga yang bersangkutan. Misalkan, pada ilustrasi ini ada pada tanggal 2 April 2020, Anissa menempatkan dananya dalam bentuk deposit on call di Bank Bima sebesar 200 juta rupiah. Bunga yang diberikan sebesar 1% per bulan, pajak 20% dari bunga deposit on call dan jatuh tempo deposit on call tersebut pada tanggal 20 April 2020. Maka jurnal pada saat penempatannya adalah di tanggal 2 April 2020 ada kas atau giro atau tabungan di debit sebesar 100 juta rupiah pada deposit on call sebesar 100 juta rupiah. Kemudian jurnal pada saat pencairannya. Pada saat pencairan, maka perhitungannya ada bunga sebesar 1% dikali
Jumlah harinya yaitu 18 dibagi 30 dikali 200 juta sama dengan Rp1.200.000. Untuk menghitung pajaknya maka kita kalikan 20% hasilnya Rp240.000. Maka bunga yang diterima Anissa sebesar Rp960.000. Untuk jurnalnya maka di tanggal 20 April 2020 di debit sendiri ada deposit on call pada beban bunga deposit on call sebesar Rp100 juta dan Rp1.200.000. Di kredit ada kas atau giro atau tabungan sebesar Rp100.960.000 dan utang PPh-nya sebesar Rp240.000. Nah, itu dia teman-teman penjelasan tentang materi simpanan deposito. Terima kasih untuk semuanya yang telah menyimak video ini sampai akhir. Semoga video ini dapat membantu teman-teman ya. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.